人现眼，都是垃圾。阁下挺有自知，说说。因为火焰相生相克。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-470 sampai 471. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin kita sudah melihat kalau Abang Qinchan telah berhasil memunikan beberapa pil dan juga senjata di waktu bersamaan. Semua ini dirinya lakukan untuk bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Tetua Daji. Sebuah kuali besar dengan air panas pun dia siapkan. Ketika Tetua Daji berendam di sana dan juga memakan pil pemberian Qinchan, ia seketika saja berteriak kesakitan karena meridian pada tubuhnya terus meronta-ronta. Bahkan tubuh Tetua Daji layaknya hampir hancur oleh kerusakan meridian. Qinchan mencoba untuk menenangkannya, karena berhasil atau tidaknya semua ini tergantung kepada Tetua Daji. Maka karena itulah ia harus bisa menahan semua itu. Selain ini, Qinchan juga kembali memberikan beberapa pil. Setelah tahap awal selesai, barulah Qinchan akan melanjutkan ke tahap kedua. Jarum-jarum yang sebelumnya Qinchan murnikan berguna untuk membantu penyusunan kepada meridian Tetua Daji. Secara perlahan namun pasti, meridian pada tubuhnya telah berhasil disembuhkan. Dan kini kekuatannya juga ikut melakukan penerobosan. Akan tetapi Qinchan memintanya untuk tidak cepat puas dulu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada dua orang pria yang sedang membicarakan berita hangat pada hari ini. Yang mana Menara Wanbao secara resmi memberikan dukungan penuh kepada pria bernama Qinchan dari wilayah Betianyu. Mereka dan berani menggunakan rasio kemenangan hingga 10:1. Mereka menganggap Menara Wanbao telah gila, karena bagaimana bisa memberikan dukungan kepada orang yang bahkan namanya sendiri tidak terkenal. Hanya saja mereka penasaran akan seberapa seru taruhan yang sedang terjadi di Menara Wanbao. Rencana yang Qinchan harapkan sepertinya berhasil, karena terlihat ada begitu banyak orang yang tertarik dengan taruhan di Menara Wanbao. Mereka yakin kalau Qinchan ini bukanlah orang sembarangan, karena Menara Wanbao berani menjamin rasio kemenangan 10:1. Bahkan Tuan Muda Yimo dari wilayah Dongzhou saja kemungkinan menangnya hanya 1:1 saja. Jadi apakah Qinchan itu sangat berbahaya jika dibandingkan dengan Tuan Muda Yimo? Mereka tidak yang terlalu memikirkan hal tersebut, karena jika Qinchan gagal dalam kompetisi alkimia, maka mereka akan mendapatkan bayaran 10 kali lipat dari Menara Wanbao. Ribuan bahkan jutaan batu kristal tingkat tinggi didapatkan oleh Menara Wanbao hanya dalam hitungan jam saja. Saking banyaknya yang bertaruh, petugas ini sampai kelelahan. Di sisi lain, seorang tetua terkejut setelah tahu apa yang terjadi di Menara Wanbao. Tapi dirinya menganggap Menara Wanbao telah membuat kesalahan besar. Tetua ini tidak tinggal diam saja. Ia atas nama wilayah dan juga pavilionnya akan memberikan taruhan 100 juta batu spiritual berkualitas tinggi. Ini semua demi kegagalan dari Qinchan, karena dia yakin kemenangan akan jatuh ke tangan wilayah Dongzhou-nya. Di sisi lain, seorang tetua juga terkejut dan tindakan Xuanzang, karena ini sama saja dan meremehkan dirinya. Ia akan memberikan taruhan 100 juta kalau Qinchan itu akan gagal. Baginya, wilayah Betianyu tidaklah layak untuk ditakuti. Kembali ke Menara Wanbao, yang mana Ketua Kang bisa menyaksikan begitu banyak orang yang ingin bertaruh. Terlihat ia cukup panik, apalagi setelah tahu kini sudah total 2 miliar taruhan yang diterima. Ditambah ini merupakan batu kristal spiritual berkualitas tinggi. Andai saja Qinchan tidak bisa memenangkan kompetisi alkimia, maka sudah dipastikan Menara Wanbao akan mengganti 10 kali lipat taruhan yang telah dia berikan. Menara Wanbao akan mengganti 10 kali lipat taruhan yang telah diberikan. Saking pusingnya Ketua Kang, bahkan itu hampir pingsan. Ia berusaha untuk menghentikan semua ini daripada taruhan terus naik. Tapi apa daya, semua ini sudah terjadi. Ketua Kang hanya bisa berharap kepada Qinchan agar dia bisa memenangkan kompetisi.
Setelah semua itu, kita pun dibawa ke sebuah tempat yang mungkin adalah arena di mana kompetisi alkimia 4 wilayah diadakan. Di sana, beberapa murid dari wilayah lainnya juga telah berkumpul. Xuanzeng meminta Qin Chen untuk memenangkan kompetisi ini. Sepertinya ia juga memikirkan hal yang sama dengan apa yang dipikirkan oleh Ketua Kang. Qin Chen menenangkannya dan meminta untuk percaya saja kepadanya. Bagi ketiga putra suci lainnya, mereka merasa kalau Qin Chen telah melakukan penipuan kepada wilayah Betianyu. Para murid di sana mulai menatap ke arah Qin Chen. Ini cukup wajar karena dalam beberapa hari ini nama Qin Chen terus dibicarakan. Melihat ia yang masih muda membuat orang-orang ini menjadi begitu senang. Karena ada begini, mereka bisa menghasilkan begitu banyak uang. Bisa dikatakan kalau yang menjadi fokus utama di sini adalah Qin Chen. Sedangkan rekan-rekannya tidak dipedulikan. Sesaat kemudian ada seorang pria yang telah menghalangi jalan Qin Chen. Pria ini bernama Xiu Tian. Dia cukup tertarik kepadanya. Selain itu, ia juga sudah sering kali melihat seseorang seperti Qin Chen yang hanya mencoba untuk menarik perhatian banyak orang. Namun kemampuan yang ia miliki pasti tidaklah begitu hebat. Xiu Tian menyarankan Qin Chen untuk tidak mencolok supaya kedepannya ia tidak mau dikalahkan dalam kompetisi. Xiu Tian bukannya ingin menargetkan Qin Chen, hanya saja bagi orang-orang di sini, Qin Chen bersama kelompoknya hanyalah sekumpulan sampah saja. Apa yang dikatakan tentu membuat tiga putra suci kesal. Sedangkan Qin Chen sendiri dengan santuy membenarkan kalau Xiu Tian memang adalah sampah. Jadi mengapa juga dia mengatakan semua ini dengan keras? 阁下哪位？多了，只会上蹿下跳，丢人现眼，都是垃圾。 阁下挺有自知，说说。 Xiu Tian yang ditertawakan pun menjadi begitu marah. Qin Chen meminta para penanggung jawab untuk segera menghentikan Xiu Tian karena jika tidak kekacauan akan terjadi. Untung saja Xiu Tian itu dihentikan, tapi sepertinya ia tidak akan memaafkan Qin Chen. Setelah berada di tempat ini, para petinggi dari wilayah lainnya meminta Xuanzeng untuk tidak melupakan mereka. Karena jika Qin Chen nanti menang, maka sudah dipastikan wilayah Betianyu akan menjadi sangat kaya. Selain itu, mereka juga telah mendengar kalau saat ini taruhan atas kegagalan Qin Chen sudah mencapai 2 miliar lebih. Mereka tidak menduga kalau Xuanzeng memiliki keberanian yang begitu tinggi. Orang-orang ini bukanlah memuji Xuanzeng, melainkan ingin mempermalukannya saja. Xuanzeng menahan semua hinaan yang dirinya terima. Ia akan menyerahkan semua ini kepada Qin Chen. Tidak lama kemudian getaran terjadi, yang mana ini semua berasal dari kapal perang yang begitu besar. Seorang tetua pun turun dan diberikan hormat oleh para tetua dari 4 wilayah. Yang berdiri di hadapan mereka adalah Guru Ouyang. Kemungkinan besar beliau ini pasti memiliki kekuatan yang tidak biasa. Ouyang meminta untuk tidak bersikap terlalu sopan kepadanya. Selain itu, mereka adalah para tamu yang akan mengikuti kompetisi alkemis 4 wilayah. Ia pun mempersilakan para ketua pavilion untuk naik ke atas bersamanya. Sedangkan para peserta tetap berada di situ. Perhatian orang-orang malah tertuju kepada Qin Chen, karena hanya dia saja yang begitu percaya diri bisa memenangkan kompetisi ini. Bahkan sampai memberikan kompensasi jika ia kalah. Mereka tidak menduga kalau Xuanzeng akan seberani itu. Mendengar apa yang terjadi, Ketua Ouyang pun meminta tangan kanannya untuk memberitahu semua itu. Setelah mendengar kejadian baru-baru ini, telah membuat Ketua Ouyang begitu terkejut. Ia mulai marah kepada Xuanzeng karena malah bertindak sebodoh ini. Xuanzeng sebenarnya ingin menjelaskan hal tersebut, akan tetapi Ketua Ouyang menghentikannya. Karena lebih baik ia menjelaskan semua itu setelah kompetisi berakhir. Ouyang Zhengqi memperkenalkan dirinya sebagai penguji dalam kompetisi alkimia 4 wilayah. Ia pun mengumumkan kalau kompetisi alkimia secara resmi telah dirinya mulai. Kompetisi ini akan dibagi menjadi 3 babak. Kompetisi putaran pertama adalah pengendalian pembakaran. Ketua Ouyang pun memperlihatkan sebuah formasi yang mana ini menggunakan jenis-jenis api yang tidaklah sembarangan. Masing-masing peserta mulai diberikan jenis-jenis api tersebut. Ouyang juga menjelaskan kalau di depan mereka adalah formasi api yang disiapkan secara khusus oleh pavilion pil mereka. Setiap jenis nyala api memiliki sifat yang berbeda juga, maka karena itulah warnanya berbeda-beda. Jenis api ini juga saling menguatkan satu sama lain.
Para peserta hanya perlu memadukan api ini secara satu persatu. Semakin terintegrasi, maka semakin kuat juga nyala api dan nilai yang mereka dapatkan juga akan semakin tinggi. Jika mereka mengalami gangguan pada penggabungan ketiga api, maka tentu akan hilang secara langsung. Jadi mereka ini tidak perlu khawatir akan bahaya pada penggabungan jenis api. Setelah memberitahukan semuanya, maka putaran pertama pun secara resmi dimulai. Bagi para tetua, kesembilan api tersebut saling menguatkan dan menghambat satu sama lain. Akan tetapi, kegagalan ini pasti akan tetap terjadi karena babak ini tidak hanya menguji kemampuan pengendalian api saja. Ini juga yang mengetes kemampuan analisis para murid dari Fusi Api. Sebagai seorang alkemis hebat, mereka seharusnya bisa melakukan prediksi terlebih dahulu. Karena bagaimanapun jenis-jenis api ini ada yang bisa bergabung dan juga ada yang menahan satu sama lain. Setelah bergabung, kekuatannya tidak akan secara langsung bertambah. Bisa saja ini langsung berkurang dan lenyap begitu saja. Satu persatu para peserta pun mulai melakukan percobaan. Di saat semua orang sedang sangat sibuk, berbeda dengan Abang Kinchan yang cuman santuy-santuy saja. Sampai-sampai para murid lainnya keheranan mengapa Kinchan tidak kunjung bertindak. Padahal waktu terus saja berlalu, tapi sampai dupa tinggal setengah, Kinchan tidak kunjung melakukan penggabungan. Padahal terdapat begitu banyak jenis-jenis api. Para tetua sendiri menjadi keheranan dan bertanya-tanya mengapa di antara semua murid hanya Kinchan seoranglah yang diam saja. Saat kemudian ia menjadi orang pertama yang berhasil melakukan penggabungan api. Para putra suci dari berbagai wilayah juga tidak tinggal diam saja. Mereka mulai terus melakukan penggabungan hingga pada akhirnya beberapa jenis api sudah berhasil mereka gabungkan menjadi satu. Selain itu, tidak ada satupun dari mereka yang membuat kesalahan. Padahal terdapat beberapa risiko dalam penggabungan ini. Satu persatu para putra suci dari wilayah lainnya tak berhasil melakukan penggabungan, kecuali Abang Kinchan yang sepertinya sedang menunggu sesuatu. Orang-orang pun bersorak atas keberhasilan mereka. Para tetua sungguh tidak menduga kalau akan ada begitu banyak para jenius yang muncul di 4 wilayah bawah. Yang menjadi perhatian khusus adalah Himo. Rumornya dia adalah jenius hebat dalam kompetisi kali ini. Tetapi mengapa nyala api Fusi milik Yan Qingdao lebih cepat daripada api Himo? Ia sepertinya telah menyembunyikan beberapa kemampuannya. Yan mulai melakukan sesuatu yang mana dia itu pun menciptakan sebuah ledakan yang begitu besar. Para tetua terus memberikan pujian pada metode yang digunakan oleh para peserta, yang seakan-akan mereka ini sedang menggunakan teknik rahasia. Ketua Yang Jun terus memperhatikan kompetisi ini. Apalagi para peserta kini terus memperkuat metode yang mereka gunakan. Hanya saja di sini para tetua penasaran dengan teknik pemunian yang saat ini digunakan oleh Yan Qingdao. Cukup wajar mengapa para tetua terkejut. Pasalnya ini sangatlah sulit untuk bisa mereka lihat. Berdasarkan apa yang Ketua Yang Jun lihat, Master Papillon Taiyun sepertinya merahasiakan sesuatu dari mereka. Karena jika tebakannya benar, apa yang saat ini Yan Qingdao lakukan seharusnya berasal dari sumber api alami. Ketua Papillon Taiyun pun tertawa karena Ketua Yang bisa mengetahui hal ini dengan begitu jelas. Sedangkan para tetua lainnya tidaklah menyangka kalau api alami dimiliki oleh pria muda sepertinya. Di saat perhatian sedang fokus kepada Yan Qingdao, para tetua menjadi bertanya-tanya mengenai apa yang sedang Kinchan lakukan. Ia hanya menyentuh-nyentuh api ini saja sampai pada akhirnya sesuatu pun mulai terjadi. Dan ini menarik perhatian dari para tetua. Akan tetapi Kinchan hanya memutar-mutar api ini saja, yang seakan-akan itu tidaklah begitu hebat. Apa yang sedang Kinchan lakukan saat ini benar-benar telah menarik perhatian para tetua. Padahal Kinchan hanya memutar-mutar apinya saja tanpa ada niatan untuk melakukan penggabungan. Jadi sangatlah wajar mengapa para tetua dibuat kebingungan. Karena di saat yang lainnya sedang berpacu dan waktu, Kinchan belum melakukan penggabungan apapun. Melihat apa yang terjadi, para tetua dari wilayah lainnya pun mulai mentertawakannya. Mereka menganggap kalau Kinchan memang sangat layak menjadi perwakilan dari tim wilayah Beitianyu. Orang-orang ini terus saja mentertawakan Su Hansheng.
Mereka juga telah mendengar kalau Xuanzeng mempertaruhkan seluruh Papliun Bai Tianyu untuk mengamankan Qin Chen demi bisa membantunya dalam memenangkan kompetisi tersebut. Tidak berhenti sampai di situ saja, Xuanzeng juga sangat percaya diri membuat kesepakatan dengan Menara Wanbao untuk kemenangan Qin Chen. Dan jika dirinya kalah, maka akan memberikan bayaran yang mahal. Mereka memuji keberanian dari Xuanzeng. Tetua Huangfu meminta untuk tidak berkata seperti itu, karena bagaimanapun kompetisi ini baru saja dimulai. Jadi lebih baik para tetua melihat apa saja yang bisa Qin Chen lakukan untuk memberikan perlawanan. Akhirnya para tetua setuju dengan pendapat tetua Huangfu. Mereka juga akan melihat hal menarik apa yang bisa Qin Chen lakukan. 此子必拿冠军。北天玉这么有魄力，能料定前程就一定无法决定。此子怎么决定？ Nah, terlihat kalau Yan Qingdao mulai melakukan sesuatu yang seketika saja menciptakan ledakan kekuatan yang hampir mementalkan para murid. Tindakan yang dia lakukan ini juga membuat mereka hampir hilang konsentrasi. Perkembangan Yan Qingdao membuat para tetua yakin kalau yang menjadi pemenang pada kompetisi tahap pertama ini pasti tidak bukan adalah Yan Qingdao. Hanya saja perhatian mereka kembali teralihkan kepada Qin Chen. Kini dirinya mulai melakukan sesuatu, yang mana Qin Chen merasa ini adalah waktunya untuk membungkam orang-orang yang telah meremehkan dirinya. Sebuah formasi dirimbuka dan mulai melemparkan seluruh api ke arah atas. Ia berniat untuk melakukan pergabungan langsung kepada 9 jenis api. Para tetua sungguh tidak tahu apa yang saat ini Qin Chen lakukan. Untung saja ketua yang tahu kalau saat ini Qin Chen masihlah belum melakukan permonian api, karena hanya menggunakan formasi spiritual untuk mengarahkan api ke sisinya. Tindakan yang Qin Chen lakukan itu berhasil membuat ketua yang tertarik. Hanya saja para tetua masihlah meremehkan kemampuan Qin Chen, karena apinya belumlah menyatu dan waktu semakin menyempit. Jadi sekarang apa yang bisa dia lakukan? Qin Chen dan begitu tenang melakukan sesuatu kepada 9 api, yang mana mereka mulai berbentuk layaknya sebuah roh. Tidak berhenti sampai di situ saja. Api-api ini mulai dibekali senjata untuk bertarung satu sama lain. Entah apa yang saat ini Qin Chen lakukan, karena orang-orang di sana sama sekali tidak mengerti dan terus meremehkannya. Setelah kita lihat langsung, ternyata setiap api yang kalah akan bergabung menjadi satu. Tindakan Qin Chen ini bahkan lebih cepat daripada yang lainnya. Alhasil para tetua tidaklah menyangka dan apa yang saat ini Qin Chen lakukan. Pertarungan dari jenis api milik Qin Chen terus berlangsung untuk bisa mencari siapa yang terkuat di antara mereka. Dan begitulah penggabungan akan mudah dia lakukan. Ledakan kekuatan yang muncul itu membuat semua orang di sana panik. Ditambah Qin Chen semakin mempercepat proses penggabungannya. Hingga akhirnya dalam waktu yang begitu cepat, Qin Chen telah berhasil menyatukan 9 jenis api. Sedangkan para peserta yang melakukan penyatuan sejak tadi masih ada yang gagal. Para tetua dibuat bertanya-tanya dan teknik yang Qin Chen lakukan. Sesaat kemudian waktu penilaian putaran pertama pun telah selesai. Dan begitu para tetua akan melakukan penilaian terhadap penggabungan api yang mereka lakukan. Bawahan ketua yang mempersilahkan para murid untuk menunjukkan nyala api siapa yang memiliki nilai lebih tinggi. Para peserta mulai berkumpul. Sebuah harta dikeluarkan untuk bisa menguji kekuatan api tingkat 6. Wang Xing menjadi orang pertama yang maju. Ia mendapatkan nilai 653. Orang-orang di sana terpukau kepadanya, padahal Wang Xing berasal dari wilayah Bai Tianyu. Mereka mulai meyakini kalau wilayah Bai Tianyu masih memiliki beberapa jenius. Yao Ling mendapatkan nilai 699, sedangkan Jin Zhuo berhasil mendapatkan nilai 683. Ia menjadi begitu senang karena telah berkembang. Selain itu, ini semua berkat Qin Chen. Selain itu, berkat Qin Chen jugalah dia ini memaksakan dirinya sampai ke tahap itu. Yu Xiu mendapatkan 789, Wei Xinyu 782, Xiao Han 796, Tiamo 853. Penilaian terus saja dilakukan ke beberapa murid. 北天玉四大圣子之一吧。刘华清6，清晨，我专门测试6级，853，回心玉9。 Hingga akhirnya adalah giliran dari Yan Qingdao. Para murid dari tetua telah menunggu-nunggu dirinya. Dan begitu percaya diri, Yan Qingdao pun memperlihatkan apinya yang mendapatkan nilai 931.
Saat ini dirinya lah yang memegang nilai tertinggi dan membuat semua orang terkejut. Sedangkan Yan Qindo sendiri tentu saja senang dan hasil yang ia dapatkan. Yan Qindo juga yakin dirinya pasti bisa menjadi pemenangnya. Tetuanya juga meyakini hal yang sama, apalagi hanya tinggal Qin Chen saja. Jadi tidaklah perlu dikhawatirkan. Terlebih lagi penggabungan api yang sebelumnya dilakukan oleh Qin Chen cukuplah aneh. Ketika Qin Chen melakukan penilaian, alatnya justru langsung hancur. Seketika saja, para tetua terkejut mengapa bisa alat pengujian ini sampai rusak. Panitia pun meminta mereka untuk tetap tenang karena dia yakin kalau alat ini sudah terlalu banyak melakukan pengujian. Jadi dia akan mengeluarkan alat yang baru. Kini penilaian pun kembali dilakukan. Hanya saja hasilnya tetap sama saja dan alat ini hancur lagi. Yang seakan-akan api milik Qin Chen tidaklah mampu dinilai. Ketua yang menyadari hal tersebut, jadi ia meminta untuk menggunakan 7 alat terbaik di dunia. Bawahannya paham dan langsung mengeluarkan alat tersebut. Ia menjadi terkejut karena nilai yang Qin Chen dapatkan adalah 3237. Nilai yang dia dapatkan tidak hanya menjadi yang tertinggi, namun juga sangatlah kuat. Padahal api yang digunakannya hanyalah level 6, tapi bagaimana bisa menyatu dengan nyala api tingkat 7? Ketua yang memberikan pujian dan teknik penggabungan api yang telah Qin Chen lakukan. Ia menyatukan semua apinya dengan cara saling menyerang satu sama lain. Dan begitulah ia bisa menciptakan raja api yang terbaik di antara jenis api. Bawahan Ketua yang meminta maaf karena alatnya masih belum mampu menilai pergabungan api milik Qin Chen dengan baik. Jadi ia pun mencoba untuk mempertahankannya. Tapi hasilnya tetap sama saja. Para tetua menanyakan kepada Ketua Yang mengapa napas api ini sangat kuat, padahal baru berada di level 6. Inilah wujud permukaan dari Raja Api Seranggagu. Ketua Yang bersama yang lainnya pun mendatangi Qin Chen, yang mana terlihat dan jelas kalau Ketua Yang sangat tertarik dengan api miliknya. Ia yang membuktikan kalau api ini memang adalah api Raja Surgawi. Para tetua tidaklah pernah menyangka kalau Qin Chen bisa melakukan hal ini. Ketua Yang sendirilah yang langsung mengumumkan kalau putaran pertama telah dimenangkan oleh Qin Chen. Dan nilai yang sangat sempurna. Yan Qindo berada di peringkat kedua, ketiga Xiao Tian, keempat Yuxi, dan kelima adalah Ling Xingyu. Kini mereka akan segera memulai ujian putaran kedua. Ketua Yang memperlihatkan sebuah harta yang merupakan harta paling berharga dari pagoda 5 pil gioknya. Sesaat kemudian, sebuah ledakan pun diciptakan oleh Ketua Yang, yang mana ini telah membawa para tetua dan juga para peserta ke dalam sebuah dunia. Ini juga adalah merupakan dunia berkembang. Putaran kedua akan dilaksanakan di sini. Inti dari putaran kedua adalah mengelola ramuan. Ini membutuhkan setengah jam agar ramuan bisa tumbuh di sini. Kalau dibawa balik ke dunia luar, maka akan membutuhkan waktu selama 100 tahun. Masing-masing dari mereka akan menerima 10 pil dan benih ramuan virtual level 6. Selain itu, Ketua Yang juga mempersilahkan mereka untuk berkultivasi di sini. Dalam 1 jam nanti, siapapun yang paling banyak mengelola ramuan maka akan menjadi pemenangnya. Selain itu, skor yang paling tinggi juga akan menjadi penentu. Qin Chen tidak menduga putaran kedua akan berada di sini. Semua langit dan alam adalah harta paling berharga dari pagoda pil dari wilayah Hu. Bagaimana bisa tempat ini jatuh seperti ini? Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan dari tempat tersebut. Secara tiba-tiba saja, Qin Chen pun bertemu dengan sesuatu yang mana itu berefek kepada benih parasit iblis. Setiap benda ini melakukan pemeriksaan, benih parasit justru bersembunyi dari hal itu. Yang seakan-akan benih parasit sedang merasakan adanya bahaya. Para peserta mulai melakukan sesuatu karena bagaimanapun putaran kedua baru saja dimulai. Yan Qindo yang sebelumnya kalah dari Qin Chen tidak niatan untuk kalah darinya. Ia mulai melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh para peserta lain. Yang mana ledakan kekuatan pun tercipta dengan warna yang berbeda-beda. Untuk Qin Chen sendiri juga tidak ingin ketinggalan. Ia mulai melakukan hal yang sama dan apa yang para peserta lakukan. Tapi tentu saja ada yang berbeda.
sebab Kinca melakukan penyerapan kepada berbagai energi spiritual. Bahkan ini membuat para peserta lainnya terkejut, karena bagaimana bisa Kinca melakukan penyerapan kepada semua energi spiritual, sedangkan mereka ini hanya bisa satu saja. Tidak hanya para peserta saja yang terkejut, namun para tetua juga sama terkejutnya. Sekali lagi, Kinca mampu membuat semua orang terpukau dengan kemampuan hebatnya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.